Harus di belakang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang saya muliakan, malam hari ini kita kembali melanjutkan kitab Fathul Majid Syarhi Kitab Tauhid. Kamis pekan yang lalu kita Idul Adha, ya, ada kajian. Kemudian kami sebelumnya kita baru memasuki bab yang ke berapa? 203. Bab ke bab ke 17. Enggak ada 203. Bab yang ke-17, firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Qasas ayat ke-56. Sudah kita bacakan di pekan 2 Kamis yang lalu berarti. Dan baru masuk ketika itu Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya bagi siapa yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui bagi siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Dan kita jelaskan tentang asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat yang mulia ini berkaitan dengan mautu Abi Thalib ala millati Abdul Muthalib, berkaitan dengan matinya Abu Thalib di atas agama Abdul Muthalib, yakni musyrik. Jadi sebab turunnya ayat yang mulia ini adalah ketika wafatnya Abu Thalib. Man Abu Thalib?
Siapa? Abu Thalib, paman ya, jelas paman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis. Ya, hadis tentang kisah kematian dari Abu Thalib atau di saat-saat dia sekarat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim an Ibnul Musayyib an Abi qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah faqala. Sakit sama siapa sendiri situ? Abu Muzaki. Nah, sama Mas Widodo. Faqala lahu targhabu an millati Abdul Muttalib. Fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anhu fa'anzalallahu azza wa jalla ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa anzalallahu fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Musayyib dari ayahnya, Ibnu Musayyib dari ayahnya. Ia berkata, ketika Abu Thalib didatangi oleh kematian, maknanya saat-saat sekaratul maut gitu. Ja'ahu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Datang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersamaan di tempat yang sama ada Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin dan juga Abu Jahal. Faqala lahu, Nabi bersabda atau mengatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha laka 'indallah. Sebuah kalimat yang nanti saya akan menolongmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Jahal dan siapa tadi? Siapa? Abdullah ibnu Abi Umayyah. Dua orang ini berkata kepada Abu Thalib, memprovokasi, at-targhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, engkau ingin meninggalkan agama nenek moyang kamu gitu ya. Kamu ingin meninggalkan agama nenek moyangmu, pindah ke agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pindah ke agama Muhammad. Rasul mengucapkan kembali, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang kalimat tersebut nanti saya akan menolongmu di hadapan Allah. Fa'ada, mereka berdua kembali mengulangi, wahai Abu Thalib, apakah kau ingin meninggalkan agama nenek moyang kita? Fakana akhiru maqal, endingnya tetap dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib, yakni mananya tetap mati dalam keadaan musyrik kafir, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasul berkata, la astaghfiranna lak ma lam unha anka, sungguh benar-benar saya akan memohonkan ampun untuk engkau selama itu tidak
larang. Kemudian turun larangannya. Firman Allah Azza wa Jalla, tidak pantas bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin, walaupun mereka adalah sahib kerabat terdekat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka al-jahim. Jadi mendoakan ampunan bagi orang musyrik yang telah wafat boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kemudian mendoakan orang kafir ketika masih hidup agar diberikan hidayah, boleh atau tidak? Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Kemudian Allah juga menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sampai di sini 2 pekan yang lalu Kamis sampai di membacakan hadis ini tentang kematian Abu Thalib di atas agama Abdul Muthalib, dan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang beliau cintai. Di sini adalah pamannya, tidak bisa. Kita sudah bahas hidayah ada berapa? Al-hidayah hidayatani. Hidayah ada berapa? Hidayah ada 2. Hidayatul bayan wal irsyad wa hidayatut taufiq. Ada hidayah berupa penjelasan, ya, berupa pencerahan, menjelaskan ayat-ayat, menjelaskan hadis-hadis, hidayah tunjuk. Ada yang kedua, hidayatut taufiq. Hidayah yang dengannya seseorang mengamalkan penjelasan tadi gitu, mengamalkan keimanan tadi. Hidayatul irsyad, hidayah menjelaskan, memberitahukan, itu bisa dilakukan oleh para nabi, para ulama, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan pelajar atau orang awam yang memiliki ilmu, itu bisa. Itu hidayatul irsyad berupa penjelasan. Adapun hidayatul taufik yang dengannya seseorang mengamalkan hidayatul irsyad, ini hanya milik Allah saja. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di dalam syarahnya di situ ya. Karena ada 2 ayat yang seakan-akan bertentangan. Di surat apa tadi yang kemarin, surat Syura ya. Surat Syura ayat ke-52 itu. Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau Muhammad benar-benar sungguh-sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di surah Al-Qasas, innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah. Di surah Syura Allah mengatakan Nabi Muhammad betul-betul memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di surah Al-Qasas ini Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Di surah Al-Qasas adalah hidayatu at-taufiq. Di surah Syura hidayah al-irsyad wal bayan. Sudah berlalu ya. Baik, kita baca di sini. Sedikit biografi ini dari yang meriwayatkan hadis. Sa'id Ibnul Musayyib, Ibnu Hazan, Ibnu Abi Wahab, Ibnu Amr, Ibn Aid, Ibnu Imran, Ibn Makhzum, Al-Quraisy Al-Makhzumi. Ahadul ulama wal fuqaha al-kibar as-sab'ah minat tabi'in. Salah satu ahli fikih yang 7 dari kalangan tabi'in. Sa'id bin
Al-Musayyib. Sebagian ulama mereka berselisih mana yang lebih afdol antara Uwais Al-Qarni dengan Sa'id ibnul Musayyib ini. Ya, sebagian mengatakan Sa'id ibnul Musayyib, sebagian Uwais Al-Qarni. Dua-duanya adalah tabi'in. Sa'id ibnul Musayyib termasuk salah satu dari 7 ahli fikih besar dari kalangan tabi'in. Ini sedikit biografi beliau. Wa abuhu Al-Musayyib sahabiyun. Ayahnya Al-Musayyib adalah seorang sahabat. Ayahnya Al-Musayyib adalah seorang sahabat. Kalau dia tabi'in. Siapa tabi'in? Enggak, tabi'in pengertiannya karena orang yang mengambil ilmu dari sahabat. Juga ada tabi'in besar, tabi'in sedang, tabi'in kecil gitu ya. Adapun Sa'id ini ayahnya adalah seorang sahabat mulia berarti. Kayak berselisih antara Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni disebutkan dalam hadis ciri-cirinya yang ada di Riyadhus Shalihin tentang Uwais Al-Qarni. Nanti kalau dia datang, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni, minta didoakan. Yang dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya gitu. Makanya ketika Umar datang, Uwais dari Yaman, dilihat ciri-cirinya berdasarkan hadis yang beliau dengar, maka Umar meminta agar Uwais berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena doanya tidak tertolak gitu. Uwais Al-Qarni, nanti kalian lihat. Udah tahu biasanya nanti anaknya namanya Uwais Al-Qarni bin Radid Mahengkeng misalnya. Min Likupang. Baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu wa kadza jadduhu Hazn sahabiyun. Kakeknya juga adalah seorang sahabat. Ustushhida, kakek ini syahid, mati syahid di perang Al-Yamamah. Jadi ayahnya sahabat, kakeknya pun sahabat gitu, mulia. Kita baca sedikit-sedikit hadis yang akan dijelaskan oleh beliau di sini. Lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu. Antum ketemu enggak qauluhu, perkataannya gitu mungkin. Sabdanya gitu ya. Terjemahkan apa di sana? Sabdanya. Ada enggak? Sabdanya lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu. Langsung ada. Enggak ada. Enggak ada sabdanya langsung. Langsung tapi di blok begitu. Iya, iya. Oke, thayyib. Dari situ ya. Ketika tadi disebutkan oleh Ibnu Musayyib, ketika didatangi Abu Thalib al-wafah gitu. Ay alamatuha wa muqaddimatuha. Mananya adalah ketika Abu Thalib datang kepadanya tanda-tanda kematian atau muqaddimah dari kematian. Sekarat mungkin ya. Tanda-tanda kematian. Maksudnya dia ingin meninggalkan dunia ini, mau mati gitu. Dan nggak ada yang tahu ini tanda-tanda ini, dan juga nggak diberitahukan sama sekali. Nggak ada manusia itu diberitahukan besok akan meninggal dunia, kecuali kalau para nabi bahkan ditawarkan gitu. Khuyiro, dikasih pilihan mau hidup atau bertemu dengan Allah, seperti itu. Kalau para nabi ditawarkan gitu, dikasih pilihan mau hidup atau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi ketika di pangkuan Aisyah mengatakan Allahumma Rafiqul A'la, Allahumma Rafiqul A'la. Ya Allah, bersamamu di tempat yang tinggi. Ya Allah, bersamamu di tempat yang tinggi. Kata Aisyah, saya tahu bahwasanya Nabi akan meninggal dunia. Karena setiap Nabi itu dikasih pilihan. So juga dengan Nabi Musa alaihissalam pernah kita bahas kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah dulu waktu masih muda di masjid atau Perkamil juga sama itu, datang kepadanya
jauh malakul maut, datang kepadanya malaikat maut yang ingin mencabut nyawa Nabi Musa. Lalu dipukul matanya sampai copot gitu, terjatuh mata malaikat maut. Gak ada Ustadz gaul yang bahlul sedikit mengatakan Nabi Musa preman lagi. Dulu ya, sudah lama itu. Toib, alamat atau tanda-tanda kematian. Gak ada manusia selain para nabi dikasih tahu gitu ya. Gak ada tanda-tandanya, kita nggak tahu. Bahkan kebanyakan kematian juga ada yang tidak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba langsung meninggal dunia. Yang tadi pagi sehat-sehat, tiba-tiba siang sudah diantarkan ke kuburan. Itu nggak tandanya lagi. Atau tidur seperti biasa malam, pagi-pagi sudah nggak bangun lagi. Jadi nggak ada tanda-tandanya seperti apa. Ya, mungkin nanti masyarakat biasa yang orang-orang tinggalnya itu melihat biasanya dia nggak seperti ini atau seperti itu, gitu. Tapi itu bukan tanda orang yang meninggal nggak tahu itu. Suka ada kan begitu tuh di masyarakat. Memang biasanya bapak itu kalau pagi itu nggak pernah begini. Atau 2 hari 3 hari sebelum kematian ulahnya atau sikapnya agak berbeda, lebih sering dia murung gitu. Tapi diam atau murung itu bukan tanda-tanda dia akan meninggal dunia, karena nggak ada dalilnya gitu, nggak ada dalilnya. Paham ya? Kan sering beredar di masyarakat seperti itu. Bahkan ada yang terang-terang mengatakan biasanya orang yang sudah ingin mati itu tahu gitu. Ada yang sudah menyiapkan kain kafan misalkan, dikait-kaitkan. Ya, ada yang sudah menyiapkan kain kafan. Tiba-tiba memang 2-3 hari berikutnya meninggal dunia. Nah, nanti orang yang masyarakat sekitar emang sebelumnya sudah menyiapkan kain kafan. Seakan-akan dia tahu akan meninggal dunia. Itu kalau seakan-akan masih mending perkataan seakan-akan. Tapi diucapkan dia tuh sudah tahu sebenarnya 3 hari berikutnya akan meninggal dunia. Karena dia sudah membeli kain kafan. Jadi nggak ada ya, tidak diketahui. Bahkan kita pun nggak tahu tanda-tandanya seperti apa. Kalau ini tanda-tanda kematian adalah, ya ini Abu Thalib sebentar lagi udah ingin mati, meninggal gitu. Udah sekarat. Qaulu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadanya Rasul alaihi salatu wasallam. Yuhtamalu ayyakunal musayyib hadara ma'al itsnain. Fa innahuma min bani Makhzum wa wa'idun Makhzumi. Wa kana thulathatu idzaka kuffaran faqutila Abu Jahlin ala kufrihi wa aslama al-akharon. Ada kemungkinan Al-Musayyib, bapaknya Sa'id, itu hadir. Yaitu hadir juga di kejadian ini gitu. Karena memang yang meriwayatkan hadis siapa? Bapaknya Al-Musayyib ini. Ada kemungkinan hadir dia di sini. Fa innahuma min Bani Makhzum, karena termasuk dari Bani Makhzum juga. Paham ya? Wa kana thulatha idzaka kuffaron. Tiga-tiganya ketika itu dalam keadaan kafir. Faqutila Abu Jahal, adapun Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir di perang. Perang apa Abu Jahal mati? Di perang apa Abu Jahal mati? PR aja ya. Cari Abu Jahal mati di perang apa? Nanti WhatsApp saya dapat piring. Faqutila Abu Jahal. Abu Jahal mati terbunuh dalam peperangan. Waslamal akharon. Adapun yang keduanya masuk Islam. Ya, Umayyah dan juga siapa? Al-Musayyib ini gitu. Ini yuhtamal, ada kemungkinan seperti itu dijelaskan. Paham ya? Ya ammi, wahai pamanku, ammi. Ammi adalah paman dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu, khalun. Kalau ini ammi, amun. Kalau dari pihak ibu, khal. Kemudian kalau bibi dari pihak ayah, belum sampai situ ya? Atau nggak sempat disinggung di pada bahasa Arab? Belum. Di takbir nggak ada. Kalau dari pihak ibu, bibi sebutnya ammati. Gitu.
bibiku, ammati, ammah, ammatun. Kalau bibi saya ammati gitu kan. Qalamun artinya apa? Pena. Kalau pena saya qalami. Begitu, masih ingat nggak? Kalau baitun artinya kalau rumah saya, kalau surga, kalau surga saya, rumahku surgaku, sinetron aja lu ah. Baiti janati, ya kan gitu kan, suka ada tempel-tempelan baiti janati. Walaupun ada orang berantem, apa-apalah. Taib ya, kalau ini bibi dari pihak ayah sebutnya ammatun. Kalau bibiku berarti ammati. Itu dibedakan kalau dalam bahasa Arab ya kan. Paman dari pihak ibu ya. Paman dari pihak ibu tadi khalun. Bibi dari pihak ibu khalatun. Khalati. Khalati. Khalati adalah bibiku, tapi dari pihak mama, pihak ibu. Kalau paman dari pihak ibu disebutnya khalun. Khali, pamanku. Kalau paman dari pihak ayah sebutnya ammun. Pamanku jadi ammi. Kalau bibi dari pihak ayah disebutnya ammatun. Kalau bibiku berarti ammati. Kalau bibinya dia seorang laki-laki ya, santri nih, santri. Bibinya dia, tapi dianya laki-laki. Hah? Ammatuka, gitu kan. Bibi kamu. Kalau bibi saya jadi ammati. Thayyib itu ya di sini. Ya ammi, berarti Abu Thalib diketahui adalah paman dari pihak ayah. Munadin mudhaf yajuz fi itsbatul ya wa hadzfuha. Tapi sebagian kaidah bahasa Arab lewatin. Qauluhu qul la ilaha illallah, Nabi mengatakan ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Amarahu ayyaqulaha. La alima abu li ilmi Abi Thalibin bima dalat alaihi min nafi syirki billahi wa ikhlasil ibadah wahdah. Fa inna man qalaha bi ilmin wa yaqinin faqad bari'a minasyirki wal musyrikin wa dakhala fil Islam. Li'annahum ya'lamuna ma dalat alaihi wa fi dzalikal waqti lam yakun bi Makkah illa muslimun aw kafir. Fala yaqulha ila man taraka syirka wa bara'a minhu. Baik. Nabi hanya mengucapkan, wahai pamanku, ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah. Ringan atau tidak? Ringan, tapi Abu Thalib tetap tidak mengucapkannya. Kenapa? Karena paham konsekuensinya. Paham. Gak mau makanya. Karena mereka orang Arab. Mereka orang Arab, tahu jelas. Makanya nggak mau ngomong itu. Ya disebutkan di sini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pamannya untuk mengucapkan itu, la ilaha illallah, ucapkan. Akan tetapi karena Abu Thalib itu mengerti kandungan kalimat itu, yakni kalau dia ucapkan, dia akan meninggalkan segala sesembahan patung-patung yang mereka sembah. Mau atau tidak? Mau. Faham mereka. Disebutkan di sini karena Abu Thalib mengetahui isi kandungan dari la ilaha illallah tadi. Apa kandungannya? Min nafi syirki billah, menafikan kesyirikan kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Gak mau tuh, makanya mereka mengucapkannya walaupun itu kalimat yang ringan, karena mereka faham, karena mereka mengerti. Gak mau jadinya. Kalau tidak mengerti ya sudah, mengucapkan tapi tetap menyembah kepada kuburan, mengucapkan tapi tetap percaya kepada dukun gitu, mengucapkan tapi tetap apalagi pakai jimat dan lain-lain lah.
Fa inna man qalaha bi ilmin wa yaqinin faqad bari'a minasyirki wal musyrikin wa dakhala fil Islam. Karena siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan, maka dia telah berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, dan dia secara otomatis masuk ke dalam agama Islam. Kayaknya nggak mau Abu Thalib. Selain karena ada provokasi, ada yang mengkompori dua orang ini, Nabi Umayyah dengan Abu Jahal. Dan Abu Thalib sebenarnya tahu tentang kebenaran agama Islam itu, meyakini, bahkan termasuk yang membela keponakannya dibandingkan paman-pamannya yang lain. Abu Thalib termasuk yang membela, tapi nggak masuk dalam agama Islam. Itu dia. Ada Hamzah di sana, masuk Islam tidak? Masuk Islam. Ya, Abu Thalib enggak. Dia tahu kebenaran dari keponakan dan apa yang didakwakan oleh keponakannya. Ya, disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab sirah, di antaranya karena Abu Thalib enggak mau mengucapkan ini, ketokohan dia gitu. Karena ketokohan dia. Tokoh tahu kan tokoh? Dia sungkan kepada ini apa? Rakyat atau bawahan juga. Gak enak lah. Makanya di dalam kejadian ini juga ada dua orang tadi kan di situ, yang kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita, pindah ke agama dia nih. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, ketokohan dia juga. Karena dia dengan sepenuh hati sebenarnya membela dakwah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketokohan juga itu pisau bermata dua. Bisa kita gunakan dalam hal yang manfaat, juga bisa kita gunakan untuk memudaratkan diri kita sendiri. Gak enak lah Ustaz, saya kan di sini Pak RT. Saya kan di sini bukan Pak RT. Tahu nggak RT Zaki? Apa? Sangadi kamu, bukan? Lurah. RT tahu nggak? Pala di sini kan? Saya kan RW, sini RW ada Pak? Nggak ada kan? Pala ya? Pala lah bahasa kalian itu. Saya kan Pak RT, saya pala. Nggak enak lah kalau saya terjanggut atau saya tidak ikut acara-acara yang bid'ah seperti itu, nggak enak. Karena saya adalah tokoh. Kalau Ustadz warga biasa, nggak hadir juga orang tidak akan memperhatikan. Ya alhamdulillah saya warga biasa, nggak ribet. Tapi saya kan RT. Padahal dengan ketokohannya dia bisa menjelaskan tidak? Dia bisa ngumpulin warga nggak? Bisa ngumpulin warga. Lebih enak nggak sebenarnya untuk mengumpulkan warga? Enak, dikumpulkan di lapangan, dia kasih tahu. Ustadz yang ngomong, nggak mau saya, malas. Bisa nggak dia seperti itu? Bisa, karena justru dengan ketokohannya bisa memberitahukan kepada bawahannya. Harusnya kan begitu pola pikirnya, bukan malah kalah sebelum berperang. Nanti kalau dia musuhin, emang begitu sudah. Lepas tuh jabatannya, selesai nggak? Selesai. Kalau kalian nggak setuju, ya sudah, saya mengundurkan diri. Saya nggak bisa lagi tuh ikut-ikut acara halal biharam, nggak bisa tuh. Halal bihalal, nggak bisa lagi ikut-ikutan gitu. Ikut acara apa lagi? Contohnya, ya bid'ah itu saya sudah nggak bisa lagi. Mereka marah, ya sudah, lepaskan jabatannya. Tapi enggak. Justru malah takut. Saya kan kalah. Nggak mungkin dong. Kalau ada warga saya suruh mengumumkan kepada warga yang lain tentang doa arwah, saya nggak bisa tuh kalau nolak begitu. Karena saya kan RT, pala, nggak bisa. Paham nggak? Dan itu nyata ada yang seperti itu. Di sini juga, Manado ini, dia tokoh, dia di tempat itu tokoh. Saya kenal baik orang itu, tokoh. Ikut kajian sama seperti itu. Seharusnya Bapak masih tahu. Gunakanlah ketokohan Bapak itu untuk menyampaikan kebenaran. Enak. Saya yang backing di belakang.
Backing tuh kalau kalian backing kan membuat ya. Saya yang backing tuh maksudnya saya di belakang Bapak nanti siap berbicara. Apa Pak? Saya yang mengcover di belakang gitu backing. Saya backing deh. Backingannya kuat. Kalau orang sana kan ngomong gitu, orang Jabodetabek, backingannya dia kuat. Susah kita ngelawan dia, backingannya kuat. Backing itu maksudnya orang dibalik seseorang gitu loh. Pelindung lah gitu bahasa gampang. Kalau kalian kan Backing babes. ke bengkel motor, mau backing motor Pak, gitu. Enggak, saya mau servis. Oh iya, bahasa lah. Tidak usah masalah. Mau backing motor Pak? Iya, mau bikin motor. Oh ini bikin susah bikin motor, ya nggak bisa bikin motor. Maksudnya backing adalah apa? Mau servis motor gitu kan? Mau backing motor Pak? Iya. Saya bilang saya yang backing nanti di belakang. Kalau di bawah seperti apa nanti saya bicara. Siap. Saya sebenarnya Ustaz. Saya memang di wilayah itu memang di wilayah ini dia tokoh di orang tua kan apa-apa memang dia gitu. Sebenarnya enak, anak bilang enak Pak, sebenarnya asyik. Mantap untuk berbicara, nggak bisa. Ketika itu kasusnya tentang arwahan. Bilang aja saya nggak bisa lagi ikut seperti ini. Kajiannya dekat tuh di atas, tinggal kalau kalian mau tanya datang aja tuh ke atas, Masjid Asabik tentunya. Datang ke musola ya. Asabik nggak bisa. Tokohan. Ujian tidak itu? Ujian. Apalagi ketika mengenal dakwah salaf seperti ini, waduh luar biasa itu. Pokoknya mau profesi kita apa aja, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, mengenal dakwah ini diuji gak? Diuji, pokoknya apa aja profesinya. Apa aja. Kedudukan kita di masyarakat sebagai apa aja, mengenal dakwah, mengenal kebenaran, pasti akan diuji itu. Pasti wajib, nggak pernah enggak kayaknya deh. Ada semuanya. Ya nggak Pak Muji? Benar gak? Benar, ngangguk. Benar, begitu. Apa aja profesi kita kan, atau apa aja status kita di masyarakat, mengenal manhaj salaf pasti akan diuji oleh orang masjidnya, kompleknya, keluarga cakupannya luas ya, ada yang bibi, paman, kakek, nenek. Yang lebih musibah lebih di dalam genteng rumahnya itu. Sedih sekali itu rasanya. Istri dan siapa misalkan anak-anaknya, atau kalau istri, suami dan anak-anak dalam genteng rumahnya itu diuji oleh orang-orang dalam situ. Apa sih mama pakai kerudung panjang begitu di zaman ini? Diuji tidak? Diuji. Ke pasar ada gitu. Digodain tukang sayur apa, kuntilanak, ninja. Diuji tidak? Diuji. Pasti diuji. Mau apa aja lagi. Penuntut ilmu diuji nggak? Wah jangan bilang. Kok pelajar bener-bener mah jangan bilang. Ada nggak ujiannya? Wah ada banyak. Bukan dari orang aja, macam-macam. Mau dia tokoh, mau dia orang biasa, mengenal dakwah salaf pasti akan diuji. Jarang yang suka, benar gak? Jarang yang suka kan? Jarang yang suka. Dan yang paling menyedihkan kita, itu ujian datang dari orang-orang terdekat, dari ayah, ibu, istri, anak, paman, bibi. Itu bikin kita sedih. Tapi jangan sampai kita putus asa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan membuat kita, itu ujiannya di situ, tuh seninya dalam menjalankan hidayah di situ. Sedih gak? Sedih. Lihat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, lihat bagaimana beliau diuji gak oleh penduduk Mekah. Lebih parah lagi, bahkan bukan terusir, diusir oleh kampungnya gitu. Makanya ketika datang kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah ini sepupunya Khadijah. Di malam Nabi SAW diturunkan wahyu surat Al-Alaq. Masuk, lari kemana? Ke rumahnya, pulang. Bertemu dengan istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Dihibur oleh Khadijah, engkau nih orang yang baik, menyambung tali silaturahmi, membantu orang-orang yang miskin. Allah tidak akan menzalimi dirimu. Ayo kita datang ke sepupunya.
Paham kan? Apa kata Warqah bin Naufal di antara nasihatnya? Apa kata Warqah bin Naufal? Kalau sekiranya saya masih kuat gitu ya, nanti ketika kaummu mengusirmu, Nabi SAW bagaimana? Kaget. Apakah saya akan diusir? Naam, iya. Ma'atalladhi majita bihi ila udhiya, kata Warqah bin Naufal, tidaklah seseorang datang membawa apa yang kau bawa kecuali akan diganggu. Kaget tuh Rasul ketika menang itu, kaget tidak? Kaget. Begitu amannya beliau di Mekah gitu. Dipercayanya kan di Mekah, dipercaya tidak? Dipercaya, namanya aja julukannya Al-Amin. Bahkan orang-orang Mekah itu menitipkan harta-hartanya kepada Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, dititipkan sampai beliau jadi nabi itu masih dititipkan harta-harta itu. Al-Amin ini nggak mungkin dia berkhianat, titipin. Karena Nabi, apakah saya akan diusir? Ya. Ma'atalladhi majita bihi ila udhiya, kata Warqah bin Naufal, tidaklah seseorang datang seperti yang kau bawa, pasti dia akan diusir, akan diganggu. Itu sunnahnya udah begitu. Nah, kita mengamalkan apa yang beliau amalkan, kita mengikuti ajaran beliau, diganggu nggak? Diganggu. Kalau kita aman-aman aja, waspada itu malah. Jangan sesat ajarannya. Jangan ajarannya sesat lagi. Kok aman-aman aja gitu hidupnya. Tidak ada ujian. Jangan yang diyakini adalah nggak benar kali itu. Pasti diusir. Bikin kajian pasti ada yang mengusiknya gitu. Oke, nggak diusir tapi diusik. Mau ngecat lah, ganti genteng lah, semprot disinfektan lah, kayak nggak ada hari lain. Semprot apa? Disinfektan lah. Ada aja gitu. Pasti seperti itu, pasti kayak gitu. Datang ke pasar ada ujiannya nggak? Diuji, orang itu beda nih. Diuji nggak sama mereka? Diuji. Ada godaannya nggak di pasar? Ada juga godaan, banyak. Dia pasti dia akan diuji seperti itu. Mau siapa aja pokoknya, kedudukannya apa saja di masyarakat, ketika kita mulai mengamalkan kebenaran pasti akan diuji. Itu pasti ada di kantor, di mana aja, banyak macam-macam. Tinggal kita menyikapinya aja. Thayyib, di sini Abu Thalib disebut oleh para ulama diantaranya karena ketokohan beliau itu. Dan juga ada provokasi dari kasus ini, Abu Jahal dengan Ibnu Umayyah. Thayyib, kita kembali. Ketika Rasul SAW hijrah, ketika Rasul SAW lamma hajarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa asabuhu ilal Madinah kana fil muslimun al muwahhidun. Disebutkan di dalam syarahnya di sini, di zaman tersebut tidak ada di Mekah kecuali orang Islam atau orang kafir. Dah itu aja di Mekah, kafir atau muslim, nggak ada lagi. Fala yaquluha ila man taraka syirka. Tidak ada yang mengucapkan hal tersebut kecuali orang yang meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Ketika beliau hijrah dan para sahabat menuju Madinah, di sana di Madinah fihal muslimun al muwahhidun. Ada orang-orang Islam, karena golongan kedua ada orang-orang munafik, baru ada orang-orang munafik di Madinah itu. Ya, mereka mengucapkan dengan lisan mereka, mereka mengenal maknanya tapi nggak diyakini, hanya tahu tapi tidak diyakini. Ini si munafik. Lama fi qulubihi minal adawah wasyak waraib fahum al muslimin bi dhahiril a'mal dunal batin. Mereka, yakni orang-orang munafik, mengetahui dalam hatinya tapi tidak diyakini. Yang ada justru di hati mereka adalah permusuhan, keraguan. Akan tapi mereka hidup bersama orang-orang muslimin karena memang zahir amalan mereka adalah amalan-amalan orang Islam, tapi batinnya tidak. Wa fihal Yahud. Di Madinah juga ada orang-orang Yahudi. Ada muslim, munafik, ada Yahudi.
Waqad aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajar. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam sudah ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Mereka tetap tinggal di kota Madinah itu. Beliau berdamai agar mereka tidak berkhianat dan seterusnya, bikin perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebut dalam buku-buku sejarah. Thayyib. Kemudian di hadis kalimat la ilaha illallah tadi ya. Wa hajjulaka biha indallah, yang saya akan menolong engkau dengan kalimat tersebut di hadapan Allah. Fihi, dari sabda ini dalilun ala annal a'mal bil khawatim. Dari sabda ini terdapat faedah bagi kita bahwasanya amalan itu tergantung dengan akhirnya. Makanya disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya gitu. Jadi ada dua ya, ada innamal a'malu binniyat, ada innamal a'malu bil khawatim. Di surat Muslim itu yang kedua. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya nanti. Tergantung akhirnya nanti. Thayyib. Dalil ala annal a'mal bil khawatim menunjukkan kepada kita bahwasanya amal-amal itu tergantung akhirnya. Walaupun Abu Thalib itu kafir sepanjang hidupnya, sampai setitik sebelum dia mati, dia mengucapkan kalimat itu, masuk surga nggak dia? Masuk surga, walaupun sebelumnya diisi dengan kekufuran, kemusyrikan. Penting. Jadi akhir itu sangat penting juga. Makanya ulama salaf mengatakan kalau ingin masa tua kita penuh dengan ibadah, dibiasakan dari masih muda. Terbiasa. Sejak masih muda sudah terbiasa. Nanti di ketika tua makin susah atau sudah gampang? Sudah gampang, tapi tenaga itu yang sudah mulai berkurang, mungkin jumlah yang sudah mulai berkurang, durasinya mungkin sudah nggak kuat. Baca Quran biasa masih mudanya sehari 3 jam misalkan, 3 jam sehari. Dan sudah tua sudah mulai ngos-ngosan, sudah mulai nggak kuat. Tapi terbiasa dari muda, gampang nggak? Gampang. Kalau dari mudanya agak sulit, nanti ketika tuanya lebih malas lagi, lebih susah lagi, karena belum terpola kehidupannya itu. Itu diantara nasihat ulama salaf seperti itu ya, dari masih muda nih, dibiasakan agar masa tuanya itu gampang dan mudah. Innamal a'malu bil khawatim. Semuanya amal itu tergantung dari akhirnya. Dulu saya seperti ini, saya dulu begini, dulu begini. Ya, sekarang bagaimana? Nggak seperti dulu. Tercela tidak itu? Tercela dulu saya begini, sekarang enggak. Sekarang gimana? Enggak. Ya. Harusnya dulu saya begini, sekarang masih seperti itu. Atau lebih baik lagi. Dulu saya kalau sholat malam itu dari jam 12 sampai jam 3. Sekarang dan bobo. Kok dulu? Saya juga bisa bilang dulu kakek saya Spiderman. Bisa nggak bilang gitu? Bisa aja. Sekarang apa? SpongeBob. Dulunya begitu, jangan terus ya kan? Kan orang banyak dulu saya baca Quran itu satu hari bisa 20 juz. Sekarang enggak. Jadi ngapain dia menceritakan seperti itu? Bagus atau tidak? Itu aib buat dia. Bahkan innamal a'mal bil khawatim, akhir-akhirnya itu tutup dengan apa? Thayyib. Faqala lahu atarghabu amillati Abdul Muthalib. Tadi Abu Jahal dan kawannya Umayyah mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Dzakarahu al-hujjah al-mal'unah allati yahtaju biha al-musyrikun al-mursalin kaqali Fir'aun li Musa. Ini adalah hujjah yang terlaknat gitu. Maksudnya bagaimana? Tidak mau mengikuti kebenaran gara-gara ajaran nenek moyang. Tidak mau mengikuti kebenaran lantaran tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang. Dan ini diantara sebab penghalang dari hidayah seseorang. Itu. Beralasan dengan ajaran nenek moyang. Disebutkan di sini seperti perkataan Fir'aun kepada
Musa, fama balul qurunil ula. Wa qali ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad di sebuah qaryah dari seorang rasul kecuali tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka mengatakan inna wajadna aba'ana, kami mendapati bapak moyang kami, nenek moyang kami ala ummatin, di suatu pemahaman, di suatu agama, di suatu ajaran. Wa inna ala athari muqtadun, kita cuma tinggal mengikuti saja. Jadi menolak dakwahan para rasul gara-gara ajaran nenek moyang. Udahlah, kita ikut aja ajaran nenek moyang kita. Tapi nggak begitu bahasanya. Bahasa sekarang bagaimana? Dulu aja orang tua kita nggak seperti itu kok. So biasa sudah. Dulu memang kaum kita dari dulu begini kok. Kok kamu baru pulang dari GPI pesantren baru 1 semester kok bawa ajaran baru? Kan gitu tuh. Ustadznya juga dari mana lagi? Dulu nenek moyang kami nggak seperti ini. Di kampung kita sudah biasa begini, Zaki. Kamu ini anak baru kemarin sore. Yang bikin akte saya yang urus itu dulu. Gitu kan. Kok ada bisa ngomong seperti ini? Padahal di sekian satu kampung dari dulu sudah seperti itu, gitu udah biasa tuh kayak gini ajarannya memang. Kamu kok baru anak kemarin sore, masa di dapur, masa begitu anak baru kemarin sore, kan begitu banyak ya kan? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Iya, orang tua kita nggak kayak begitu loh. Lingkungan kita memang seperti ini. Jangan bawa ajaran yang baru. Padahal yang ajaran baru siapa? Yang bid'ah itulah ajaran yang baru, yang memecah belah umat kan kebid'ahan, bukan sunnah. Awalnya kan Islam dalam keadaan putih bersih kan, taraktukum 'alal mithlil baydo lailuha kanahariha la yazigu ba'di illa halikun. Islam itu saya tinggalkan dalam keadaan putih bersih kan. Islam itu saya tinggalkan Nabi dalam keadaan putih bersih. Malamnya seperti siangnya sama-sama bersih sudah. Jelas putih, terang. La yazigu ba'di ila halikun. Tidaklah menyimpang dari yang putih bersih ini kecuali orang yang celaka. Putih, hitam satu. Siapa yang mengotori? Si putih atau si hitam? Hitam ini yang mengotori. Hitam 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Siapa yang mengotori? Si hitam ini. Kalau saking banyaknya hitam, seakan-akan hitam itulah yang benar, karena putihnya sudah tertutup di sebuah tempat. Gitu. Ini perumpamaan hitam yang banyak. Jadi menganggap masyarakat mana yang benar? Yang hitam. Padahal yang benar adalah yang putih. Itu mereka lah yang membuat perpecahan. Bid'ah itulah yang membuat terpecah belah, bukan sunnah. Sunnah ini yang asli. Bid'ah itulah yang merusaknya itu. Jadi kalau ingin persatuan maka bid'ahnya dihilangkan, singkirin, bersihin. Maka umat akan bersatu. Tapi sudah menjadi qada dan takdir Allah, umat tidak bersatu. Mereka terpecah belah gitu. Menjadi 73 golongan. Kembali ya ke sini. Ajaran nenek moyang. Surat Zukhruf tadi ada disebutkan. Surat Toha juga. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ada ayat 170 ya. Masih ingat nggak santri surat Al-Baqarah tentang nenek moyang? Masih ingat nggak? Ayat 170. Hah? Ya gimana bunyinya? Masih ingat nggak kalian pelajaran tauhid awal-awal? Kalian masih ingat? Santri nih. Ya, nenek moyang. Ajaran nenek moyang kita bahas. Kan. Masih ingat? Andika dapat
Qra. Ayatnya aja. Biar yang lain ingat. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. Nah, masih ingat? Adit bunyi ayatnya gimana? Wa idza qila. Antum buka soal Al-Baqarah, tambahan di situ tulis saja Al-Baqarah ayat 170. Itu tentang diantara ya dalil mengikuti ajaran nenek moyang, dan banyak ayat lagi yang lain. Saya sempat mengumpulkannya di Syarah Al-Qawaidul Arba ketika itu. Ini termasuk hujah yang banyak disampaikan juga oleh masyarakat ketika disampaikan kebenaran, mereka mengatakan ini ajaran nenek moyang kita udah seperti ini gitu. Jadi nggak bisa lagi diganggu gugat. Nggak ada sunnah-sunnah di masjid ini. Cari masjid lain sunnah. Qauluhu fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada fi ma'rifatuhuma limana la ilaha illallah li'annahuma arafa anna Aba Talib law qala la tabara min millati Abdul Muttalib. Ketika Nabi mengatakan kembali, ucapkan wahai pamanku, mereka berdua mengulangi lagi. Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib gitu? Terus tuh ditiban terus. Di sini disebutkan ma'rifatuhuma limana la ilaha illallah, karena Abu Jahal dan Umayyah ini mengetahui makna dari la ilaha illallah, mengenal sekali. Kalau sekiranya Abu Thalib mengucapkannya, maka dia akan masuk dalam agama Islam, meninggalkan agama Abdul Muttalib. Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirku billah fi ilahiyatihi. Karena agamanya Abdul Muttalib adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amar rububiyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun rububiyah mereka sudah mengakuinya sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Waqad qala Abdul Muttalib li Abraha, ana rabbul ibil wal baitul rabbun yamna'ahu minka. Sebagaimana Abdul Muttalib, siapa sih Abdul Muttalib itu? Siapa Abdul Muttalib? Siapa? Kakeknya. Abdullah nama ayahnya. Kemudian Aminah nama ibunya. Itu bikin nyanyian. Terus apa lagi? Habis itu? Enggak, Fatimah nama anaknya, gitu ya. Adit umatnya, gitu kan? Nah, Abdul Muttalib ini kakeknya. Pernah mengatakan kepada Raja Abrohah, gitu. Raja, wah cukup pak, nggak ada bid'ah di masjid ini, bisa diusir. Antum yang anak usir, karena sunnah kuat di sini. Bid'ah yang kita usir. Kalau di luar sana kita yang diusir, karena mereka yang kuat bid'ahnya. Ketika Abdul Muttalib mengatakan ke Raja Abroha ya, orang yang ingin menghancurkan Ka'bah ini, di dalam surat Al-Fil, Raja Abroha, Abraham apa ya orang bilangnya. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu dzalik. Kata Abdul Muttalib, saya rabbul ibil, saya orang yang memiliki unta. Adapun bait Ka'bah itu memiliki rob yang akan menghalangimu untuk menghancurkannya. Perkataan Abdul Muttalib dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Abdul Muttalib mengakui tauhid rububiyah dan seluruh orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Paham ya? Maka dia mengatakan, oleh karena itu orang-orang jahiliyah itu kenal Allah, tahu gitu. Bahkan sebagian nama-nama mereka ada nama-nama Allah juga gitu. Di perjanjian juga menyebutkan bismillah gitu. Sering mereka itu mengenal Allah karena mengakui tauhid rububiyah. Ini diantara dalilnya ini. Ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Sedikit lagi kita habisin. Hadhil maqala minhuma inda qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi qul la ilaha illallah istikbaran 'anil amal bimadluliha. Kama qala Allah ta'ala anhuma wa an amsalihuma min ulaikal musyrikin
Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kan pernah disuruh dihafal ini ayat ini santri. Ingat gak? Hah? Masih ingat gak? Pernah kan dijadikan wajib manzil ini ayat ini? Ya kan? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a inna la tariku aliyatina li syairim majnun. Karena kesombongan mereka dari kalimat la ilaha illallah, mereka kalau disebutkan la ilaha illallah marah gitu. Marah. Di surat apa nih? As-Saffat. Allah sebutkan innahum, sesungguhnya mereka idza qila lahum la ilaha illallah, kalau disebutkan kepadanya la ilaha illallah yastakbirun, menyombongkan diri, enggak mau. Ini musyrikin. Disebutkan la ilaha illallah maka mereka menyombongkan diri, enggak mau. Orang mukmin kalau disebutkan tauhid bagaimana? Berbunga-bunga, senang. Karena rohnya ditauhidkan. Senang tidak kita? Senang. Tapi musyrikin bagaimana mereka? Sombong, enggak mau. Marah. Dan ada orang yang nggak suka sama dakwah salaf ini, kalau dibacakan ayat tauhid, maka mengatakan ayat itu ayat-ayat Wahabi. Mantap gak? Itu ayat-ayat Wahabi. Sekarang kita khutbah Jumat apa gitu ya, kita baca misalnya tentang tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Yang rasul itu dakwanya, hendaklah kalian menyembah Allah saja dan tinggalkan togut-togut itu. Ayat Wahabi. Ciri Ustaz Wahabi. Sampai mereka menyebutkan itu ayat-ayat Wahabi. Gila nggak sih kayak begitu tuh, keterlaluan nggak? Itu ayat punya siapa? Allah yang berfirman itu. Kalau dibilang ayat Wahabi, kapan kita memiliki Al-Quran? Hak kita ini ayat Wahabi. Sama dengan orang Khawarij. Ketika dibacakan wajibnya taat pada penguasa, apa? Itu adalah orang-orang ahlu ulil amri. Orang-orang yang selalu mentaati ulil amri, itu ayat-ayat mereka. Ini ada ayat Wahabi, ada ayat ulil amri. Tuduh ayat terus sudah. Tentang tauhid mereka mengatakan itu ayat-ayat siapa? Ayat-ayat Wahabi. Ini ciri-ciri ustaz-ustaz Wahabi. Padahal disampaikan permasalahan tauhid. Wajib tidak bagi setiap muslim untuk bertauhid? Wajib enggak? Wajib. Bukan hanya salafi aja. Ente juga wajib enggak bertauhid? Wajib. Iya, kata mereka. Tapi tauhid kita beda dengan tauhid kamu. Gitu. Marah enggak mereka? Marah. Kalian menganggap kami itu syirik. Karena kami menganggap itu adalah tauhid. Rame enggak jadinya? Ribut enggak? Ribut. Udah, yang waras mendingan kita ngalah aja udah. Itu ayat Wahabi kata mereka itu. Itu ayat-ayat Wahabi. Apa ayat Wahabi? Ayat-ayat yang berbicara permasalahan tauhidnya. Musyrikin marah gitu. Masa sebagian kaum muslimin ketika disebutkan tauhid marah? Kelakuannya seperti orang-orang musyrikin. Kelakuannya seperti. Beda kan seperti ya. Bukan berarti orang muslim itu musyrik, tapi seperti orang-orang musyrikin kelakuannya. Marah ketika disebutkan ayat-ayat tauhid, perintah untuk bertauhid. Disebut ayat-ayat Wahabi. Wa yaquluna a inna la tariku aliyatina li syairi majnun, dan mereka mengatakan apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dikarenakan penyair yang gila ini. Siapa penyair gila yang dimaksud ayat ini? Adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka marah tuh orang-orang musyrikin. Istikbaruhum an qauli la ilaha illallah. Sampai di sini ikhwan, penjelasan masih berlangsung. Kalau ada pertanyaan silakanlah. Ditandai dulu itu untuk pekan depan insyaallah. Masih berlangsung ini penjelasan tentang pengingkaran mereka terhadap lafaz la ilaha illallah.
Ada pertanyaan? Bab 17 nih ya. Surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, silakan. Pak Hamsul. Mungkin nanti ke depan apa namanya? Ya, boleh. Doa ini saja. Apa namanya? Selain doa ke musyrikin, doa tentang apa namanya? Tauhid dan hidayah. Iya. Kalau mendoakan kesehatan untuk yang lagi sakit, saya teman yang begitu boleh nggak? Teman kafir. Biasa kan kalau di buruk-buruk, kalau lagi sakit, semoga cepat sehat. Karena apa? Iya. Boleh kan? Tayyib, mendoakan orang kafir yang terlarang adalah meminta ampunan untuk mereka ketika mereka sudah mati, itu kan. Itu yang kita sebutkan, itu banyak ada ayatnya tadi, tidak boleh mendoakan orang kafir ampunan ketika mereka sudah mati. Yang masih hidup boleh kita mendoakan agar mendapatkan hidayah. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram, ketika mensyarah tentang doa orang yang bersin. Acim, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar yarhamukallah. Kemudian kita yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya kan gitu. Syekh memberikan permasalahan, bagaimana kalau yang mengucapkan yarhamukallah itu orang kafir? Paham nggak? Acim, muslim, alhamdulillah. Kafir, dia bilang yarhamukallah. Kata Syekh, boleh nggak kita menjawab? Boleh nggak kita menjawab? Karena di permasalahannya hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim bagi muslim yang lain ada berapa? 6. Kalau dia bersin, fasyamithu, balas gitu. Kalau dia bersin, doa kita balas. Kita yang bersin balas lagi dan ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini kan bicara muslim dengan muslim. Terjadi ini kan kerutan gitu. Ini gimana kafir nih? Yang ucapkan yarhamukallah. Wih, Pak Charles nih sebelah. Ustaz, saya balas nggak nih? Kalau ada ustaznya sebelahnya, dia jalan sama istri anaknya, bingung kan? Ada itu permasalahan seperti itu. Beliau menjawab boleh. Kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kenapa arti dari yahdikumullah? Semoga Allah memberikan kepada engkau hidayah. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki urusan kamu gitu. Dan memperbaiki urusan kamu. Yang kafir nanti jadi muslim dan lain-lain lah. Ini kata beliau, Syekh Utsaimin, fatwa beliau boleh enggak apa-apa. Kita mengatakan wa yuslihu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sampai di situ ilmu saya. Adapun kesehatan dan lain-lain, lancar rezeki, Allah alam. Cuma sampai di situ pengetahuan saya. Supaya cepat sehat ya Pak gitu. Atau semoga rezekinya lancar ya, supaya sukses ya gitu. Allah a'lam. Hah? Cuma sampai situ ilmu saya. Jadi ketika dia yarhamukallah, kita boleh mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allah a'lam. Enggak tahu kalau cepat sehat kembali ya. Allah a'lam. Enggak tahu. Enggak berani. Ada pertanyaan yang lain? Ustaz, ya. Mohon penjelasan tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi dalam sehari itu beristighfar. Ada riwayat yang mengatakan 70 kali, ada riwayat yang mengatakan 100 kali, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan, maksudnya makna dari 100 kali itu, Ustaz, apakah
dari jumlahnya yang seseringnya Nabi mengucapkan istighfar, atau memang Nabi ada secara khusus, misalkan kita bisa beramal secara khusus itu duduk khusus itu kemudian beristighfar selama 100 kali. Thayyib, ada doa wirid hadits riwayat Bukhari itu. Ada doa wirid terakhir Fahri yang baca. Doa wirid sama Fahri yang terakhir Ustaz bilang tuh benerin itu talinya. Mana dia? Ah, itu ada. Nabi beristighfar 70, dalam riwayat lain berapa kali? 100 kali. Ini kan juga dijadikan zikir di pagi dan sore ya, zikir pagi dan sore. Cuma pagi Pak ya, Toib. 100 kali. Cuma 1 hari gitu. Kita baca tuh riwayatnya ini. Sebentar. Sobek-sobek begini makin hancur aja nih Pak. Astagfirullah wa atubu ilaih ya. Hadis riwayat Al-Bukhari ini kan. Ini hadis riwayat Bukhari, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat lain dari Agor Al-Muzani, Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya hatiku terkadang lupa dan sesungguhnya aku istighfar minta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Baik, ini disebutkan hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari. Allah alam, apakah dia ada ritual khusus kita duduk sebanyak 100 kali untuk mohon ampun? Yang ada adalah dimasukkan dalam zikir itu. Dalam 1 hari dibaca 100 kali. Bisa di pagi, nggak pagi boleh di sore. Cuma itu. Adapun kita atau sholat taubat kan juga ada sholat taubat. Apa kita sholat taubat 100 kali berdasarkan hadis itu? Atau kita duduk di masjid selama 100 kali gitu kan? Atau cuma dizikirkan seperti itu? Thayyib, yang disyaratkan hanya dizikirkan sambil beristighfar sebanyak bilangan 100 kali. Dan Syekh Utsaimin, kita kembali, itulah jumlah terbanyak zikir Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, cuma 100. Nggak ada yang lebih dari itu. Itu zikir paling banyak. Bilangan zikir Nabi hanya 100 saja. Tidak lebih dari itu. Itu juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah sana. Cuma 100 kali. Ketahuilah kalau ada yang lebih dari 100 maka itu zikir yang bid'ah. Kecuali zikir yang memang dilepas, tidak disebutkan bilangannya, jumlahnya. Kapan aja itu boleh dan berapa saja itu diperbolehkan, jangan dibatasi. Tapi yang dibatasi paling banyak adalah 100. Ada yang 7 enggak? Ada yang 10 enggak bilangan itu dari zikir Nabi? Ada yang 10? Ada. Ada yang 3? Ada. Paling banyak adalah 100 sudah. Mentok. Nggak ada yang 200 atau 1000 kali. Apalagi sambil tidak bernafas tuh nggak ada. Allah alam. Ada pertanyaan lain? Cukup ikhwan, sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.